Kota Sambas adalah kota yang terletak paling utara Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Kota ini dijuluki sebagai negeri laksana kembang setaman karena kondisi geografisnya. Hal yang dapat ditemukan juga di Sambas ini antara lain adalah sebuah kampung tenun, di mana kita masih dapat menemukan secara langsung alat-alat tenun yang masih dimiliki oleh masyarakat lokal dari daerah ini. Nah, salah satu ikon pariwisata yang masih tegak berdiri dari kota Sambas, tepatnya di Desa Dalam Kaum, adalah Komplek Istana Al-Wazi Kubilah atau Kesultanan Sambas, di mana Kesultanan Sambas ini yang akan menjadi topik utama dalam pembahasan kali ini. Awal berdirinya Kesultanan Sambas itu mungkin dari kerajaan Hindu berarti kan sekitaran abad 13, mungkin bisa lebih, soalnya ada penemuan lagi yang baru di Sambas. Kerajaan Sambas Islam dia muncul ketika dilantiknya Sultan Sulaiman dengan gelar Sultan Muhammad Safiuddin I. Jadi digelarnya 9 Juli 1971. Berdiri pada abad ke-6. Jadi kebetulan yang penurun raja-raja Sambas itu Sultan Tengah. Sultan Tengah itu anak Sultan Brunei yang keempat yang hijrah ke sini dan menikah dengan keturunan dari Raja Sukadana. Jadi dari Raja Sukadana, anak Raja Sukadana, putri Raja Sukadana sampai ke Sultan Tengah itulah yang menurunkan raja-raja Sambas dengan anak pertamanya Sultan Sulaiman menjadi sultan di Kesultanan Sambas ini. Yang dikembangkan beliau mungkin sekolah-sekolah untuk para keluarganya, anak-anaknya yang bisa dapat sekolah di sini. Sebab sekolah-sekolahnya juga mungkin sebelum dia memang menerapkan ilmu agama, macam ilmu fikih, ilmu tafsir Quran, ilmu Islam lah yang penting. Dan juga kemudian lanjut dari Sultan Muhammad Safiuddin II sehingga Sambas bisa naik dari sini. Kemudian lanjut lagi namanya Sultan Ibrahim, Mulia Ibrahim ya. Sekolah awalnya yang pendidikan yang ada di dalam kawasan lingkungan kesultanannya dipindahkan keluar sehingga masyarakat kalangan biasa bisa dapat pendidikan juga di sini. Dan juga yang saya tulis di skripsi mungkin pendidikan zaman Sultan Ibrahim itu dari awalnya dari dalam dipindahkan keluar, kemudian masyarakat biasa pun bisa dapat. Dan ilmunya awalnya kan namanya Al-Sultaniyah, tapi untuk di kawasan kesultanan, kemudian dipindahkan menjadi Tahbiyatul Islam. Jadi masyarakat kalangan biasa pun boleh dapat pendidikan di sini. Cuman ada macam kolab lah ya antara ilmu pembelajaran umum dengan ilmu agama. Ilmu agama tetap, cuman diselimuti dengan pembelajaran umum macam matematika, ilmu alam, ilmu sosial. Ada beberapa hal, ada 3 lah yang ditambah, tapi tetap ilmu agama tetap. Jadi masyarakat biasa pun dapat membayarnya sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia merasa mampu, okelah dia bayar pakai duit. Kalau dia merasa tidak mampu, pakai beras boleh, pakai buah boleh, pakai apapun. Dan guru-guru yang didatangkan dia langsung dari Arab. Tapi yang uniknya gitu, sekolah yang dibangun Sultan Mulia Ibrahim itu disamakan dengan sekolah-sekolah Belanda yang lain. Jadi kelas 1 sampai kelas 3 dia menggunakan bahasa pengantar Melayu, kelas 4 sampai kelas 6 dia menggunakan bahasa Belanda. Kata siapa orang?
siapa orang Indonesia nak misi Belanda? Bullshit. Kalau tradisi saya hanya bisa jawab saja secara garis besar aja ya. Kalau di sebelah sini, kalau misalnya ada tamu-tamu datang, biasa dari dalam ataupun dari luar negeri gitu ya, mereka minta disambut ala kesultanan. Jadi di situ mereka kami sambut dengan adat istiadat kesultanan. Itu pertama. Tapi kalau dia bukan dari kalangan bangsawan, kami sambut tetap dengan payung, tapi payung itu berwarna-warni. Tapi kalau dia di kalangan bangsawan, kami sambut tetap dengan payung kuning, payung gugur kalau kita bilang, dengan parawis, pengawal raja kalau kita bilang di sini, dengan wajir-wajirnya, terus dengan tari-tarian persembahan sebagai ucapan selamat datang, atau boleh dibilang tari selamat datang dari kita kepada tamu. Peninggalan itu termasuk banyak sih, macam tempat penginapan, kemudian kami duduk sultan, kemudian ada barang-barang peninggalan macam moyang, kemudian ada masjid, ada yang bendera, banyak ada juga di tempat-tempat lain selain kan wilayah Kesultanan Sambas kan. Ini awalnya memang bukan di sini tempatnya aslinya, tapi di Galing sana, Kota Lama. Dia ada 6 tempat, 6 atau 5 kalau nggak salah. Kehidupan kesultanan pada zaman sekarang pun berbeda dengan zaman dahulu, di mana kehidupan keluarga kesultanan jauh lebih modern mengikuti perkembangan zaman, dan juga keluarga kerajaan pun berbaur dengan kehidupan masyarakat sehingga kita dapat menemui keluarga kerajaan secara langsung, karena keluarga kerajaan sangat sering berada di luar Kesultanan Sambas. Selain itu, keraton juga diperbolehkan untuk dimasuki oleh orang-orang umum, bahkan turis-turis pun juga boleh untuk melihat benda-benda pusaka, hanya saja tidak diperbolehkan untuk disentuh. Terlepas dari segala hal mengenai kepercayaan, mitos, dan tradisi yang berkembang di kota Sambas semakin menunjukkan kekayaan yang menjadi ciri khas dari kota Sambas tersebut. Orang zaman dahulu yang sangat memperhatikan keseimbangan alam, adat dan etika, hendaknya kita sebagai generasi muda lebih bisa menjaga dan melestarikan tradisi dan kebudayaannya. Di generasi kita lah hal tersebut dikembangkan, hingga pada akhirnya di generasi selanjutnya dapat mengenal kebudayaan ini. Bukan hanya teknologi yang mereka dapatkan, namun kelestarian dari nenek moyang mereka pun patut kita dan mereka rasakan. Ingat, menjaga itu lebih baik daripada menggantikan.